Selamat datang di video pembahasan tentang Jepang klasik. Dalam perjalanan kali ini kita akan menjelajahi era yang memiliki transformasi budaya, politik, seni dari mulai zaman Kofun, Asuka, Nara, hingga Heian. Setiap periode ini memiliki cerita yang unik, dari mulai dominasi klan Yamato, penyebaran agama Buddha, hingga puncak keindahan seni dan sastra pada masa Heian. Oleh karena itu, mari kita telusuri bagaimana Jepang membangun pondasi peradabannya dan menjadi salah satu negara dengan warisan budaya terkaya di dunia. Pastikan untuk tetap bersama kami hingga akhir, karena perjalanan sejarah ini memiliki wawasan menarik dan inspirasi. Yuk kita mulai! Pada periode Kofun, sekitar abad ke-3 hingga abad ke-6 Masehi, Jepang mulai berkembang menjadi sebuah negara yang terorganisir. Nama Kofun berasal dari istilah gundukan tanah yang merujuk pada makam besar yang dibangun untuk para pemimpin penting pada masa itu. Sisa-sisa makam ini tersebar di seluruh Jepang dan menjadi saksi bisu kebangkitan awal kekuasaan kerajaan Yamato. Zaman Kofun ditandai oleh dominasi klan Yamato, kekuatan utama yang berhasil membangun organisasi politik dan militer yang kuat. Dengan memanfaatkan teknologi besi secara luas, klan Yamato menguatkan dominasinya di Jepang kuno. Mereka membangun aliansi strategis dengan klan-klan yang lain, seperti klan Hyuga, Mononobe, Nakatomi, dan yang mana itu dikenal sebagai Uji. Pada sekitar tahun 366 Masehi, klan Yamato menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Baekje di Korea, yang mana itu membuka jalan keterlibatan politik Jepang di semenanjung Korea. Mereka bahkan mendirikan garnison militer di wilayah sekitar Korea yang bertahan hingga tahun 562 Masehi. Tidak hanya itu, Yamato juga menjalin hubungan dengan Tiongkok. Mereka mengirimkan utusan dengan upeti antara tahun 313 dan 478 Masehi. Hubungan ini memberikan Jepang keuntungan besar, termasuk transfer teknologi, seni, dan pengetahuan administratif dari Tiongkok dan Korea. Periode Asuka yang berlangsung dari tahun 538 hingga 710 Masehi merupakan bagian kedua dari periode Yamato. Nama ini diambil dari ibu kota saat itu, yaitu Asuka, di wilayah Nara. Selama periode ini, Jepang mengalami perubahan besar dalam politik, budaya, dan agama, termasuk adopsi agama Buddha dan pengaruh kuat dari Tiongkok serta Korea. Pengaruh besar dari Tiongkok dan Korea juga tercermin pada periode Asuka, yang menjadi masa transisi penting bagi Jepang. Agama Buddha diperkenalkan membawa dampak besar pada spiritualitas dan budaya Jepang. Selain itu, sistem penulisan Cina mulai digunakan yang merevolusi cara bangsa Jepang mencatat sejarah mereka. Pada masa ini, Jepang secara aktif mengadopsi elemen-elemen dari peradaban Tiongkok yang dianggap lebih maju, termasuk dalam bidang agama, seni, teknologi, dan politik. Semua ini menjadi pondasi penting bagi perkembangan Jepang di era berikutnya. Periode ini ditandai oleh pemerintahan Permaisuri Suiko dan Pangeran Shotoku yang memperkenalkan konstitusi 17 pasal yang mengutamakan nilai-nilai Buddha dan Konfusianisme. Pada tahun 645, reformasi Taika dilakukan untuk menasionalisasi tanah dan memperkenalkan sistem birokrasi berdasarkan model Tiongkok. Ini adalah awal dari dominasi klan Fujiwara yang memainkan peran penting dalam politik Jepang. Sekarang masuk pada periode Nara. Periode Nara berlangsung dari tahun 710 hingga 794 Masehi. Pada masa Nara, ibu kota Jepang dipindahkan ke Heijō, yang kini dikenal dengan nama Nara. Periode ini merupakan periode pertama Jepang memiliki ibu kota
dengan terencana dan baik. Heijokyo menjadi pusat pemerintahan, budaya, dan agama. Masa ini dinamai sesuai dengan nama ibu kotanya, Nara atau Heijokyo, yang mana ini terinspirasi dari tata kelola kota Chang'an, ibu kota dinasti Tang di Tiongkok. Kota ini dirancang dengan jalan raya yang luas, pola kisi-kisi yang simetris, dan bangunan megah seperti istana kerajaan dan kuil-kuil penting. Hingga kini, 8 situs di Nara diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO dan menjadikan saksi bisu dari kejayaan pada masa lalu. Selain itu, pada periode ini Jepang mulai menulis sejarahnya sendiri. Nihon Shoki dan Kojiki merupakan dua teks sejarah yang penting yang ditulis untuk mencatat asal-usul Jepang serta mengukuhkan posisi kaisar sebagai penguasa yang sah. Nara juga merupakan rumah bagi banyak kuil bersejarah, seperti Todaiji yang dikenal dengan patung Buddha perunggu raksasa, Wajukuji dengan pagoda 5 lantainya, dan Kojushiji, markas besar sekre Buddha Hoso. Selain itu, terdapat kuil Horyuji yang mana itu berasal dari zaman Asuka yang terletak di dekat Nara dan masih mempertahankan bangunan kayu tertua di Jepang. Kasuja Taisi, kuil Shinto di Nara, yang mana terkenal dengan lampu-lampu batu perunggu dan batu-batu perunggu yang dihiasi jalannya. Nara juga merupakan rumah bagi banyak kuil bersejarah, seperti Todaiji yang dikenal dengan patung Buddha perunggu raksasa, Wojukiji dengan pagoda 5 lantainya, dan juga terdapat Yakujishi sebagai markas besar sekre Buddha Hoso. Selain itu, terdapat juga kuil Horyuji dari zaman Asuka yang terletak di dekat Nara, yang mana masih mempertahankan bangunan kayu tertua di Jepang. Terdapat juga kuil Yasuja Taisi, kuil Shinto dari Nara yang terkenal dengan lampu-lampu batu dan perunggu yang menghiasi jalannya. Periode Nara menjadi masa kejayaan agama Buddha di Jepang, yang mana didukung oleh istana kekaisaran. Seni dan arsitektur berkembang sangat pesat yang menghasilkan patung Buddha, pagoda, dan kuil-kuil megah yang merefleksikan panduan budaya Jepang, Korea, dan juga Tiongkok. Periode Nara menjadi masa kejayaan agama Buddha di Jepang yang didukung oleh istana kekaisaran. Seni dan arsitektur berkembang sangat pesat yang menghasilkan patung Buddha, pagoda, dan kuil-kuil megah yang merefleksikan paduan budaya Jepang, Korea, dan juga Tiongkok. Periode Heian dimulai dengan pemindahan ibu kota dari Nara ke Heianko yang sekarang dikenal dengan Kyoto pada tahun 794 Masehi. Kota ini dirancang dengan rapih dan simetris dengan mengadopsi gaya arsitektur Cina, namun tetap mempertahankan elemen tradisional Jepang. Heianko yang berarti ibu kota perdamaian dan ketenangan menjadi pusat pemerintahan yang megah dengan jalan raya yang luas dan rumah-rumah bangsawan yang elegan. Salah satu pencapaian terbesar dalam periode Heian adalah perkembangan sastra dan seni Jepang. Sastra berkembang pesat dengan karya-karya terkenal seperti Tale of Genji oleh Murasaki Shikibu yang dianggap sebagai novel pertama di dunia. Selain itu, karya-karya puisi dan buku-buku harian yang ditulis oleh wanita di istana juga memperkenalkan genre sastra baru yang menggali emosi dan kemaknaan. Agama Buddha tetap menjadi pengaruh besar dengan biksu terpelajar seperti Kukai dan Saiko yang mendirikan sekte-sekte baru. Seni visual juga berkembang pesat dengan lukisan dan patung Buddha yang menampilkan teknik khas Jepang seperti Yamato-e. Kesenian ini menjadi bagian integral dari kehidupan aristokrat Jepang yang tidak hanya dihargai atas status sosialnya, tetapi juga atas apresiasi mereka terhadap seni. Meskipun periode Heian adalah zaman kemewahan dan kecanggihan, ketidakstabilan politik mulai muncul. Klan-klan seperti Minamoto dan Taira mulai menantang dominasi Fujiwara, yang akhirnya mengarah pada konflik internal dan perang Genpei. Perang ini menandai berakhirnya periode ini dan mulai transisi kekuasaan militer dengan pendirian Kesagunan Kamakura. Perjalanan peradaban Jepang klasik dari zaman Kofun, Asuka, Nara hingga Heian merupakan kisah transformasi besar yang membentuk identitas bangsa Jepang.
Dari kekuatan militer klan Yamato hingga keindahan seni sastra di masa Heian, Jepang klasik menunjukkan bagaimana perpaduan budaya lokal hingga pengaruh asing dapat melahirkan peradaban yang unik dan luar biasa. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan baru dan menginspirasi Anda untuk terus mengeksplorasi sejarah yang kaya. Jangan lupa untuk memberikan like, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan sejarah berikutnya. Bye-bye!